selamat malam teman-teman sekalian. Selamat hari Jumat, selamat bergabung dalam Temu Sapa Pemuda pada malam hari ini. Sambil kita menunggu agar ibadah kita dimulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ya, masing-masing. Untuk pelayanan firman pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Stella Patipelohi. Oleh itu, teman-teman, mari sambil mempersiapkan diri ya sebelum ibadah kita akan dimulai. Baik, teman-teman, sekali lagi selamat malam. Kita akan memulai ibadah kita dalam Temu Sapa GPGPIB pada malam hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2020, antara GPIB Margomulyo Yogyakarta dengan GPIB Immanuel Medan, yang akan dipimpin oleh Bu Pendeta Stella Patipelohi selaku pelayan firman dan Saudari Winda Tambunan selaku liturgus. Kita akan memulai ibadah kita, karena itu saya persilakan kepada liturgus yang bertugas untuk memulai ibadah kita. Monggo. Terima kasih, Kak. Selamat malam, Kakak Pendeta. Rekan-rekan pemuda perlu diketahui pelayan firman. Malam, Kak. Pelayan firman kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Stella Patipelohi. Kemudian, dimohon juga perhatiannya buat teman-teman GP karena ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, teman-teman pemuda dimohon untuk berpakaian yang sopan dan rapi, kemudian persiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Selanjutnya, persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, kemudian peralatan penunjang ibadah seperti HP, laptop, dan kuota yang memadai. Kemudian dimohon untuk rekan-rekan dapat mengaktifkan video pada device masing-masing karena ini adalah dalam suasana ibadah. Kemudian saat ibadah berlangsung dan instrumen dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing. Kemudian setelah selesai ibadah, dimohon rekan-rekan dapat masih dalam mute mikrofon karena kita akan melakukan sesi foto bersama.
Kemudian teman-teman dimohon untuk bersikap selayaknya orang bersekutu dalam ibadah. Dan terakhir teman-teman tidak lupa juga kita mengingatkan apabila teman-teman ada doa khusus atau permintaan khusus, boleh disampaikan melalui room chat ke host kita, GP Marga Mulia Jogja, atau langsung ke room chat Ibu Pendeta Stella. Begitu ya teman-teman. Selamat datang buat Immanuel Medan, selamat datang juga untuk Marga Mulia Jogja. Selamat beribadah. Selanjutnya teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, rekan-rekan Gerakan Pemuda, marilah kita bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Maaf Kak Niko, bisa di-mute? Oke, terima kasih. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kitab Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Baik, marilah kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat yang kami terima dalam hidup kami hari lepas hari. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, walaupun kami berjarak, namun kami yakin dan percaya Engkau melihat ketulusan hati kami untuk memuji dan muliakan nama-Mu pada malam hari ini. Maka layakkanlah kami ya Tuhan dan berkenanlah atas ibadah dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang terlihat dalam sikap maupun yang tersembunyi dalam pikiran kami. Berilah kami pengampunan yang oleh rahmat-Mu, serta ajarlah kami Tuhan untuk meneladani kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 5, bernyanyilah biduan muda-mudi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Stella untuk pemberitaan firman. Ya baik, selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Malam kedengaran. Kedengaran, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Kedengaran, Bu Pendeta. Ya. Apakah screen-nya kelihatan? Kelihatan, Bu Pendeta. Oke, baik. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih, bacaan kita hari ini sesuai tema dan flyer yang sudah ada. Kita persiapkan bacaan kita dalam Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjumpaan lewat media virtual, Zoom, antara GPIB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta, dan Gerakan Pemuda GPIB Immanuel di Medan. Kami bersyukur bahwa kami boleh dipertemukan dalam satu wadah virtual Zoom ini, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan bersama-sama untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan membimbing kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkannya, tapi kiranya kami dimampukan untuk senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkenan atas ibadah kami kepadamu, Tuhan berkenan memberkati kami semua, dan kiranya hidup kami di masa muda, hidup yang menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya, rekan-rekan pemuda yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tapi setia melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Selamat malam semuanya. Ya, nanti boleh sesekali kalau saya ajak untuk interaktif begitu ya, boleh sekali menyalakan mic-nya agar bisa kita saling menjawab begitu. Ya, sesuai tema yang ada di flyer dan ini juga usulan saya kepada pengurus Pelkat GP untuk hari ini kita berbicara tentang pemuda visioner dan misioner gitu ya. Kenapa saya ingin mengambil tema ini? Karena saya berpikir ini bulan-bulan pemilihan pengurus Pelkat GP dan kelima Pelkat yang lainnya gitu ya. Jadi termasuk Margo Mulyo yang sudah terpilih pengurusnya. Saya tidak tahu dengan Immanuel Medan apakah Immanuel Medan sudah pemilihan atau belum begitu ya. Jadi tema ini dalam rangka untuk mempersiapkan dan menolong kita semua dalam rangka menjalankan tugas dan amanat yang boleh diberikan kepada kita. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih, saya mau membuka renungan ini dengan sebuah refleksi begini. Ada ungkapan, pemuda adalah masa depan gereja, atau pemuda adalah masa depan bangsa. Adakah yang salah dari ungkapan ini, teman-teman pemuda? Boleh jawab ya, boleh buka mic-nya, boleh jawab. Adakah yang salah dari ungkapan ini? Nggak ada, Bu Pen. Nggak ada? Yang lain mungkin? Apakah ada yang salah dari ungkapan ini atau ada yang bermasalah mungkin dari ungkapan ini? Pemuda adalah masa depan bangsa, pemuda adalah masa depan gereja. Adakah yang aneh dari ungkapan ini atau adakah yang tidak tepat begitu ya dari ungkapan ini? Ada. Ada, oke. Apa alasannya kalau ada? Silakan. Henok ya yang jawab ya. Iya. Ya. Karena sebenarnya pemuda bukan hanya masa depan tapi juga sekarang. Jadi kita tuh nggak harus bekerja buat ke depan tapi juga buat hari ini untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi yang sebenarnya bukan masa depan tapi dimulai dari sekarang. Oke. Terima kasih Henok, terima kasih. Yang lain, adakah masalah dari dua ungkapan ini? Tadi Henok tuh dari Immanuel Medan ya Henok ya? Atau Marga Mulia, Kak. Margo Mulyo wilayah 1. maafkan. maaf. Saya berarti yang nggak hafal semuanya. Maaf ya, Henok. Saya sering dengar namanya sih. Tapi karena saya juga berasal gini. Jadi saya juga jemaat Philadelphia Medan. Jadi dengan Immanuel Medan juga agak ya kenal-kenal dikit lah gitu. Jadi saya agak ragu ini Immanuel atau Margo Mulyo begitu ya. Yang lain mungkin yang dari Immanuel Medan. Adakah yang merasa gelisah begitu ya dengan ungkapan ini? Silakan, mana nih warganya Medan? Tidak ada, Bu Pendeta. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Yang lain mungkin yang lain? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya nggak makan orang kok. Nggak bisa makan orang loh lewat laptop ini. Jadi jangan khawatir. Pendeta. Ya.
Mantap. Pak Pendeta, Iya, iya. Dios, mau iya ini calon ketua baru ya. Dios, gimana Dios? pemuda dalam masa depan bangsa, pemuda dalam masa depan gereja. Kalau saya lihat Kak Pendeta mulai dari sisi yang lain sih, sebenarnya pemudanya udah siap belum menjadi masa depan bangsa atau masa depan gereja? Pemuda udah siap belum dengan misi dan visi ke depan? Atau pemuda sudah tahu bukan? Sudah tahu kalau misalnya mereka adalah masa depan bangsa dan masa depan gereja. Mungkin seperti itu, Kak Pendeta. Atau jangan-jangan Makasih. malah nggak tahu ya. Oke, terima kasih Dios. Yang lain mungkin saya masih mau menunggu satu lagi deh dari Immanuel Medan. Adakah persoalan dari ungkapan ini? Biasanya orang Sumatera itu berani-berani ngomong gitu. Jadi jangan ragu ngomong. Mana nih orang Medan? Ketua GP-nya mana ketua GP-nya? Ketua GP-nya Immanuel Medan mana ya? Atau pengurusnya deh, salah satu pengurusnya. Adakah? Ada, Kak Pendeta. Mana dia? Yang saya nggak bisa lihat semuanya. Kalau dilihat dari per kalimat, Ya. adalah masa depan bangsa, dan yang satunya pemuda adalah masa depan gereja. Kalau dilihat dari konteks, berarti maksudnya itu per lini di bangsa dan gereja, tapi sebenarnya pemuda itu masa depan gereja dan bangsa, bukan hanya masa depan bangsa saja, bukan hanya masa depan gereja saja. Oke. Terima kasih ya untuk responnya. Ya, rekan-rekan pemuda yang kekasih, jawaban teman-teman tuh nggak ada yang salah. Jadi kalau kita mendengar istilah ungkapan pemuda dalam masa depan bangsa, pemuda adalah masa depan gereja, lalu pertanyaannya apa yang bermasalah dari ungkapan ini? Masalahnya adalah kiprah pemuda itu sebenarnya diperlukan sekarang atau nanti? Sama seperti tadi Dio sempat ngomong, apakah memang kita sadar bahwa kita pertama-tama memang masa depannya? Atau sebenarnya kehadiran pemuda itu dibutuhkan sekarang atau nanti gitu ya? Atau masalah kata masa depan itu memang bermasalah, tapi sesungguhnya apa yang dikatakan Henok tadi, kita adalah orang yang sekarang gitu ya, saat ini sedang mengerjakan sesuatu, saat ini yang sedang lagi membuat sesuatu begitu. Atau tadi yang disampaikan terakhir, apakah ada pembedaan dari keduanya gitu, ataukah kita bisa memilih? Tapi saya rasa ketika kita menjadi pemuda bagi gereja, yaitu sama sejalan dengan kita juga menjadi pemuda bagi bangsa ini. Karena gereja dan bangsa ini tidak terpisahkan. Karena gereja ada di tengah bangsa. Begitu. Nah, apa masalahnya? Yang kedua dari perkataan ungkapan ini adalah ragu pada kemampuan pemuda. Kenapa harus nunggu masa depan? Kenapa tunggu nanti? Bukankah kalau saya hari ini umur 30, lalu ngomong masa depan 20 tahun lagi, saya bukan pemuda, tapi saya udah tua, umur 50 tahun. Begitu juga teman-teman yang lain, begitu ya. Sekarang umur 17, 18, 20 tahun lagi yang disebut dengan masa depan yang nggak tahu masa depan mana, teman-teman udah 40 tahun, apakah itu masih muda, kan gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, keyword atau kata kunci dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah visioner dan misioner, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, kita akan lihat satu-satu. Kata visioner itu adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi, visioner itu adalah orang yang mampu melihat apa tujuan hidupnya. Kalau orang di dalam masa mudanya, bahkan kita sedang hidup saat ini, lalu kita tidak bisa melihat pada, saya mau bikin apa ya, begitu besok saya mau ngapain, lusa mau ngapain, saya sekolah itu mau untuk apa, saya bekerja untuk apa, atau masa depan saya ini mau ngapain gitu ya. Nah, visioner itu adalah kemampuan kita untuk melihat masa depan. Seorang visioner adalah seorang yang mampu mengenal dirinya. Kalau seorang bisa mengenal dirinya, berarti dia bisa kenal dia mau apa, gitu kan? Jadi kalau saya tahu, oh saya pendeta, saya Stella, saya kenal diri saya kenal apa mau saya tahu apa tujuan hidup saya, gitu. Jadi seorang visioner adalah seorang yang mengenal dirinya sendiri,
tentu kalau dia mengenal dirinya, dia akan tahu dia mau apa. Tentu dia akan tahu tujuan hidupnya mau ngapain gitu. Punya prinsip, seorang yang visioner punya prinsip hidup, tidak mudah menyerah, tidak terbawa arus, punya target, yaitu apa targetnya? Menjadi kebaikan bagi banyak orang. Jadi seorang yang visioner itu sebenarnya tujuan hidupnya selalu baik. Dia selalu ingin punya tujuan yang baik. Apa yang baik menghadirkan kebaikan tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi ketika dia hidup mau berdampak, berarti kebaikannya dia bagi untuk orang lain. Nah, seorang visioner ia sadar, ia tahu dirinya ketika dia kenal siapa dirinya, dia tahu apa kekuatannya, dan dia tahu apa kelemahannya. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman atau kita semua tahu kekuatan dan kelemahan kita? Tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa kelemahannya, apa kelemahan diri saya, atau apa kekuatan diri saya? Ada yang mau coba ngomong mungkin? Ada yang mau coba ngomong? Apakah rekan-rekan pemuda tahu kelemahan dan kelebihan dalam diri sendiri? Tahu? Saya berasa ngomong sendiri nih. Ini nggak enaknya kalau virtual. Itulah. Kalau di dalam gedung gereja, saya bisa langsung tunjuk ngomong pasti. Apakah kita merasa punya kelemahan dan kelebihan dalam diri kita? Punya. Punya. Jelas punya. Ya, gitu Punya, dong. jelas. Jawab dong, Punya, jawab. jelas. Ya, jelas. Merasa punya kelebihan ya? Bisa? Pasti Bisa, punya. punya. Pasti Pasti punya. punya. Oke. Punya kelemahan pasti ya, kita manusia. Pasti. Iya, oke. Terima kasih responnya. Seorang visioner adalah seorang yang berkarakter kuat. Jadi kita kenal dulu ya, kata per kata visioner itu apa. Visioner itu seorang yang mampu melihat masa depan, mampu melihat hidupnya punya tujuan, lalu karena dia punya tujuan, pasti dia mengenal dirinya. Saya mau apa, saya mau ngapain, saya mau bagaimana. Nah, karena dia kenal dirinya, dia tahu juga apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kelebihannya. Dan seorang visioner adalah seorang yang berkarakter kuat, melakukan, mengerjakan, dan tidak menunda-nunda. Nah, Filipi pasal 2, ayat 12 yang menjadi bacaan kita hari ini. Apa yang menarik dari ayat 12? Seorang visioner yang berkarakter kuat itu dalam Filipi ini nampak dalam kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kalau teman-teman lihat pada ayat 12 yang di kata pertama, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi kata taat di ayat 12 itu mau menunjukkan seorang sebuah karakter seorang visioner. Jadi taat di sana kalau kita kembali pada di sini berarti dia setia, ya taat itu dia setia, dia tidak mudah menyerah, dia tidak terbawa arus, itu bagian dari ketaatan. Dia melakukannya, dia mengerjakannya, dan dia tidak menunda-nunda. Nah, karakter seorang visioner ada pada ayat 12, yaitu taat. Lalu taat itu sama dengan orang beriman, dan orang beriman itu pasti taat. Dan taat itu sejalan dan seakar kata dengan setia. Orang yang setia itu beriman, orang yang beriman itu setia. Maka apa yang dikatakan pada ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah, kata tetaplah menunjukkan kata konsisten. Kata tetaplah mau menunjukkan kata yang setia ya. Terus berjalan mau apapun yang terjadi, tetaplah. Jadi kata tetaplah pada ayat 12 mau menunjukkan kata setia dan taat itu. Tetaplah mengerjakannya, walaupun apa yang terjadi, tetaplah. Takut dan gentar di sini bagian dari rasa hormat kepada Allah. Tetap kerjakanlah keselamatanmu, sekalipun hadir atau tidak hadir, dilihat atau tidak lihat, ditunggu atau tidak ditunggu. Nah, ini biasanya karakter kita ya, teman-teman pemuda, kita biasanya melakukan yang baik kalau dilihat.
Kita pakai helm berkendaraan di jalanan karena apa? Bukan karena keselamatan kita, tapi lebih memilih karena takut ditangkap polisi, karena takut ditilang, begitu ya. Nah, mengerjakan tugas bukan karena mau atau tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa mengerjakan tugas, tapi lebih takut di DO, takut dikeluarkan dosennya, atau takut tidak ada nilai gitu ya. Atau mungkin kita beribadah ke gereja bukan karena memang ingin beribadah, tapi lebih disuruh orang tua, atau lebih ingin ketemu teman, atau dan lain sebagainya, walaupun boleh sekali-sekalian gitu ya. Nah, tapi kata tetaplah, kerjakan keselamatanmu itu tidak melihat situasi. Jadi kata tetaplah, apapun yang terjadi, saya tetap mengerjakan keselamatan itu. Mau dilihat, tidak dilihat, ada orang atau tidak ada orang, atau apapun, saya tetap mengerjakannya. Artinya apa? Artinya bahwa mengusahakan keselamatan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Dan itu bagian atau kata kunci dari orang yang setia. Orang yang setia itu kan apapun yang terjadi saya setia. Makanya mengusahakan keselamatan itu tidak ditentukan oleh keadaan, ada orang atau tidak ada orang, dilihat atau tidak, baik tidak baik, baik tidak baik, waktunya itu kata Alkitab, untung ataupun malang, suka maupun duka. Di sini, maka kata tetap mengandung makna konsistensi. Konsistensi ini penting, mengapa? Karena yang dilihat pertama-tama itu Allah. Jadi mengerjakan keselamatan bukan karena dilihat oleh orang lain, tapi tujuannya adalah kepentingan Allah. Nah, mengapa aku mengerjakan keselamatan? Jadi, mengapa kita tetap diminta untuk mengerjakan keselamatan? Karena Allah. Bukan karena si A atau si B, bukan karena dilihat A atau B. Ayat 13 mau mengatakan, seolah berkata, karena Allah yang menganugerahkan kemauan dan kemampuan, maka aku terus bekerja. Itu dikatakan ayat 13 ya. Jadi kemauan dan kemampuan, maka aku pun terus bekerja. Jadi mau dan mampu itu adalah pemberian Allah. Jadi kita tidak perlu merasa sombong, kita tidak perlu merasa, oh saya mampu, begitu ya. Tapi kita perlu melihat bahwa kemauan dan kemampuan itu adalah dari Allah. Kemarin saya bawa materi 2 hari lalu, bawa materi untuk pengurus Pelkat yang baru di GPIB Maranatha Bandung. Saya membawakan materi tentang panggilan dan pengutusan atau pelayan yang memimpin, begitu ya. 2 materi itu yang berbicara tentang karakter orang M1 sampai M4. M1 itu adalah karakter orang yang tidak mau, tidak mampu. Karakter M2 itu mau tapi tidak mampu. Karakter M3 itu tidak mau tapi tidak mampu tapi mau. Tapi ada karakter orang M4, mau dan mampu. Nah, dan itu semua adalah pemberian Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau dan tidak mampu? Itu juga tidak disingkirkan. Tapi bagaimana kita memberikan dukungan-dukungan support bagi orang yang tidak mampu tapi mau, atau bagi orang yang tidak mampu tapi mau, itu dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya orang itu ada dalam kepengurusan kita nantinya. Dan empat-empatnya itu ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita mendorong, kita mendukung. Nah, tapi sekali lagi bahwa soal mau dan mampu itu bukan karena dari dalam diri kita, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Mengapa aku bekerja? Sekali lagi karena Allah terus bekerja. Jadi dalam hidup, sepanjang hidup hari ini, jadi kita nggak bicara masa depan, kita bicara sekarang. Kenapa kita terus tetap mengerjakan keselamatan? Apa sih keselamatan yang kita pahami? Keselamatan itu berarti hidup kita yang berdampak pada orang lain, hidup kita yang memberikan kebaikan pada orang lain, di mana kehadiran kita itu dirasakan oleh orang lain. Itu keselamatan yang kita sedang kerjakan hari ini gitu ya. Bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana kehadiran present kita itu dirasakan oleh orang. Mengapa kita terus mengerjakan kebaikan dalam hidup kita? Mengapa kita terus mau menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita? Karena Allah bekerja. Sepanjang sampai hari ini Allah bekerja, maka kita pun terus bekerja. Ayat 14 adalah bentuk konkret mengerjakan keselamatan. Nah, jadi kalau di ayat 12 tadi itu ya, di ayat 12
mengajak kita untuk tetap mengerjakan keselamatan, maka ayat 14 adalah bentuk konkret mengerjakan keselamatan dalam relasi dengan sesama. Yaitu bahwa seorang yang visioner tadi adalah seorang yang tidak melihat orang lain sebagai saingan atau pesaing, bersungut-sungutan, berbantah-bantahan. Jemaat-jemaat Paulus itu yang suka konflik. Karena apa? Karena suka merasa siapa lebih hebat gitu. Jadi relasi sesama ini penting terbangun dan penting dipikirkan oleh seorang yang visioner. Karena sekali lagi seorang visioner adalah dia yang tidak mementingkan dirinya tapi juga melihat dan mementingkan kepentingan orang lain. Ayat 15 dikatakan hanya dengan cara hidup baik. Jadi apa bukti dan kerja keselamatan kita adalah dengan cara hidup baik. Apa cara hidup baik itu? Suka damai, tidak ribut dengan orang lain. Seorang visioner akan disebut tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Itu pada ayat 15. Sebaliknya, ia bercahaya seperti bintang. Artinya menjadi saksi dan berkat bagi yang lain. Jadi sebenarnya Filipi itu mau mengajak kita pada kerjakanlah keselamatanmu yang seperti apa, yaitu hidup yang baik dengan orang lain. Jadi kita jangan pikir susah-susah gitu ya. Mungkin dalam pikiran kita, saya harus menyelamatkan orang sama seperti Tuhan Yesus mati. Enggak, jangan pikir sesusah itu. Tapi sepanjang hidup, selama kita hidup hari ini, keselamatan yang mau kita kerjakan itu apa sih? Ya hidup baik. Jadi baik, jadi berkat buat orang, hidup penuh dengan kebaikan, kehadiran kita di masa muda kita nih, di tengah lingkungan kita, di tengah gereja, di tengah bangsa itu, kehadiran atau presence yang punya dampak. Jangan sampai kehadiran kita, presence kita itu orang nggak ngerasain apa-apa gitu. Orang nggak ngerasa bahwa ada saya, ada orang si A di sini, maka saya seperti tidak merasakan dampak itu, tidak. Tapi tetaplah kerjakan keselamatanmu di sini adalah tetaplah melakukan kebaikan. Kata tetap sekali lagi itu kata konsisten. Mau orang baik, mau orang tidak baik, mau lingkungan saya tidak baik, mau teman saya tidak baik, saya tetap baik. Itu susah. Itu persoalan yang sulit. Bagaimana tetap jadi orang baik di tengah situasi dan kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Bagaimana saya tetap jadi orang yang punya tujuan. Apa tujuan hidup kita yang menghadirkan damai dan menjadi berkat, dan apakah tujuan hidup kita juga bisa menghadirkan kebaikan pada orang lain. Saya ingat kata Bintang waktu saya diteguhkan jadi pendeta di Immanuel Batam. Saya asal jemaat Philadelphia Medan. Lalu saya diteguhkan di GPIB Immanuel Batam pada vikaris tahun kedua. Saya sering disebut sebagai bintang kecil. Kenapa bintang kecil? Kenapa enggak bintang besar? Ya karena pada saat itu bayangannya setelah diteguhkan jadi pendeta, masuk ke pos pelkes yang ada listriknya, yang juga mungkin enggak ada sinyalnya, maka jadilah bintang kecil saja. Tapi sekalipun ia kecil, ia tetap bercahaya. Dan itu penting. Jadi bukan karena harus jadi orang besar, lalu kita bercahaya, bukan nanti masa depan jadi orang hebat, lalu kita bercahaya, atau bukan nanti tunggu jadi orang sukses, baru kita disebut sebagai orang yang berdampak, tidak. Tapi sekarang, saat ini, sekalipun engkau masih muda, tetaplah kerjakan keselamatan, kebaikan pada hidup yang lain. Nah, ayat 16, ketika jemaat hidup baik, suka damai, respek, hormat pada orang lain, maka Paulus sebagai teladan iman akan bermegah. Artinya beroleh alasan untuk bangga karena keteladanannya tidak sia-sia, tapi jemaatnya hidup dengan baik. Nah, ini jadi catatan pada kita. Hidup kita harus jadi contoh buat yang lain. Ketika orang lain menjadikan kita sebagai inspirasinya, maka kita bersyukur. Bermegah di sini ya, bermegah di sini artinya dia bangga. Bangganya dalam arti positif, bahwa didikannya, ajarannya Paulus ternyata berguna bagi jemaat pada waktu itu. Sehingga kita sebagai pemuda, kita tentu harus memiliki hidup yang berdampak.
Orang terinspirasi oleh kehadiran saya, oleh kehadiran teman-teman, oleh kehadiran kita. Teman-teman yang pemuda yang lain terinspirasi oleh kehadiran pengurusnya, terinspirasi oleh kehadiran anggota GP-nya, terinspirasi. Tapi kalau ternyata pengurus GP yang terpilih atau nanti teman-teman yang terpilih atau saya tidak tahu yang Immanuel Bata mungkin akan proses, Immanuel Medan akan proses memilih, maka yang diperlukan adalah bagaimana kehadiran pengurus GP, tim anggota GP itu memiliki teladan yang bisa diikuti. Nah, ayat terakhir, ayat 17-18 memperlihatkan kepada kita bahwa seorang visioner sejati adalah seorang yang rela berkorban atau mementingkan kepentingan orang lain. Sehingga dikatakan sukacitaku, ya sukacitamu. Sukacitamu, sukacitaku. Kau senang, aku senang. Ini bagian dari slide yang sebelum-sebelumnya yang tadi mengatakan ya, kalau ada orang yang lebih baik dari kita, ya kita ikuti kebaikannya. Atau orang yang memang lebih mampu, jangan jadikan saingan. Jangan mudah iri hati. Ya dia senang, saya senang. Anda senang, saya ikutan senang. Anda bergembira, saya ikut bergembira. Gitu ya. Anda sedih, saya turut dalam kesedihan itu. Saya berempati pada kesedihan itu. Jadi kita menjadi orang yang berbela rasa. Itu adalah orang-orang yang visioner. Seorang visioner adalah seorang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia mengenal dirinya. Orang yang udah nggak bermasalah dengan dia, orang yang nggak akan mudah iri hati. Orang sukses, dia nggak akan mudah iri karena dia selesai dengan dirinya. Dia berdamai dengan dirinya. Nah, itu adalah seorang visioner. Nah, kata kunci yang kedua adalah misioner. Seorang visioner itu membutuhkan misioner. Karena percuma kalau punya visi, tapi nggak ada upaya untuk menjalankannya. Jadi nggak cukup hanya angan-angan. Tak sekadar mimpi gitu ya, orang visioner punya tujuan hidup, tapi tak sekadar punya tujuan, tapi dijalani gitu ya. Makanya visioner itu membutuhkan misi. Dan misioner itu berarti bersifat keluar ke arah dunia dan orang yang melakukan misi. Seseorang disebut misioner karena ia keluar dari egonya dan membuka diri bagi kehadiran orang lain. Jadi tujuan hidupnya tadi, mimpi-mimpinya seorang visioner tadi, tetap mengerjakan keselamatan tadi, ya dia kerjakan untuk orang lain. Kembali lagi pada yang di sini bahwa dia tidak mementingkan dirinya tapi kepentingan orang lain. Maka kehadirannya memberikan dampak, kehadirannya terbuka pada kehadiran orang lain. Jadi orang yang visioner dan misioner, orang yang menerima kehadiran orang lain yang baru, orang lain yang asing, orang lain dengan segala ide gagasannya yang baru ya kita terima gitu ya. Kadang-kadang kendala pengurus GP, teman-teman GP, ada orang yang baru di anggota GP-nya atau ada orang yang baru di kepengurusannya, oh saya merasa orang lama. Saya ini bertahun-tahun hidup di GPIB Immanuel Medan misalnya. Saya ini pengurus GP berperiode-periode misalnya. Maka orang yang baru, pengurus yang baru buat saya nggak penting. Atau ide dia ya bagi saya, anak baru gitu ya, anak kemarin sore, anak kecupeng gitu yang baru, saya nggak perlu dengar gitu. Tapi seorang visioner dan misioner itu adalah seorang yang membuka dirinya tidak hanya pada ide orang lain, tapi pada kehadirannya. Karena kalau kita menerima kehadiran orang lain yang asing sekalipun, ini mau menunjukkan bahwa kita selesai dengan diri kita. Tidak egois, tidak individualis, dan tidak tertutup. Apa kata Pendeta Maitimu? Siapa Pendeta Maitimu? Pendeta Maitimu ini adalah seorang mantan ketua majelis sinode 5 periode. Maka kalau kita mengenal Maitimu, kita ingat GPIB di dulu-dulu. 5 periode beliau jadi ketua sinode. Dia mengatakan dalam bukunya, jemaat misioner didefinisikan sebagai warga gereja yang melayani dan bersaksi secara Kristiani yang langsung merupakan suatu keterlibatan. Jadi jemaat misioner itu adalah warga gereja yang ngomong tentang apa sih?
ngomong tentang keterlibatan, ngomong tentang kehadiran. Jadi apalah artinya saya jadi pemuda kalau kehadiran saya nggak dirasakan. Apalah artinya kalau saya jadi pengurus GP, tapi pengurus GP-nya nggak dirasakan oleh teman-teman anggota GP yang lain gitu. Jadi jemaat misioner itu adalah jemaat yang hadir, kita yang disebut warga gereja, yang melayani, bersaksi, yang itu merupakan soal keterlibatan dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, juga budaya. Nah, misioner berarti yang pertama menyebar di masyarakat. Berkumpul dan menyebar, berkelindan dalam satu kemasan. Jadi kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tidak hanya hidup untuk lingkungan kita sendiri atau jemaat kita sendiri atau program-program GP nanti hanya untuk bagian dalam saja sedangkan tidak mau keluar, maka jemaat misioner itu berarti kita mau keluar, menyebar di tengah masyarakat, jadi berkat, hidup kita berdampak, kehadiran kita dirasakan, kehadiran pemuda Immanuel Medan, kehadiran Margo Jemaat Pemuda Margo Mulyo Jogja, itu dirasakan oleh masyarakat. Itu misioner. Keluar, menjalankan visinya, mengerjakan keselamatannya. Tapi jangan kita pahami bahwa keselamatan di sini, oh saya harus ngomong Tuhan Yesus sama orang. Enggak sekadar itu teman-teman. Buat saja kebaikan, orang kenal siapa Tuhanmu nanti. Buat saja kebaikan dan jadilah berkat. Nggak perlu kita harus jelaskan atau kita harus kristenkan orang gitu ya. Tapi bagaimana hidup kita jadi berkat dan orang tahu, oh ini dia anak Tuhan gitu. Oh ini anak gereja ini gitu. Melalui cara hidup kita. Yang kedua, menghadirkan berkat di masyarakat ramai. Jadi tidak hanya dirasakan kehadirannya, tapi menjadi berkat di masyarakat ramai. Masyarakat ramai itu apa? Masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu apa? Ya multi agama, multi budaya. Jadi kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya hidup untuk jemaat, tidak hanya hidup untuk sesama orang Kristen, atau hanya bergaul pada pemuda-pemuda orang Kristen saja. Tapi ketika kita hidup pada masyarakat kita itu tidak monokultur, tapi masyarakat yang multikultur. Nah, pemuda yang visioner dan misioner, pemuda visioner itu tetap mengerjakan keselamatan, apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 12-18, lalu pemuda misioner itu adalah menyebar dan menjadi berkat. Jadi, sejalan ya, pemuda visioner dan misioner. Mengerjakan keselamatan, kerjakan keselamatannya pada siapa? Pada orang lain. Hidup yang terbuka, menjadi bintang di tengah masyarakat, menjadi berkat di tengah masyarakat. Nah, nilai-nilai pemuda visioner dan misioner ada 3. Yang pertama, inklusif, merengkuh, dan bekerja sama dengan semua orang. Kalau katanya semua orang, berarti kita tidak tertutup pada 1-2 orang saja. Atau pada orang yang kita kenal saja. Atau pada orang yang mungkin menurut kita mudah dijangkau. Tapi kita harus berani merengkuh dan hadir, bekerja sama dengan orang yang mungkin sulit sekalipun. Bahkan seorang yang mungkin asing sekalipun. Lalu yang kedua adalah inovatif. Inovatif itu terus-menerus terus-menerus membarui diri. Jadi diri kita nggak cuma sekarang gitu, tapi hidup kita itu terus-menerus diperbarui. Yang penting tidak berhenti di tempat. Karena proses beriman, proses menjadi baik gitu ya, proses menjadi orang yang misioner, proses orang yang menjadi visioner itu bukan proses yang sekali jadi. Yang hari ini selesai, balikan telapak tangan lalu selesai, tidak ya? Atau habis ibadah ini lalu kita automatically jadi pemuda yang visioner dan misioner, atau teman-teman pemuda yang baru terpilih jadi pengurus automatically nanti diteguhkan jadi pemuda yang visioner dan misioner, tidak. Tapi yang penting, spirituality is a grow process, itu dia benar-benar berproses gitu. Dia benar-benar bertumbuh. Jadi dia benar-benar terus, dia tidak stuck di tempat, tapi dia move, dia bergerak dari satu titik ke titik lain, dia jadi lebih baik hari tiap hari gitu ya. Jadi terus membarui diri sampai kapan? Sampai kita mati. Karena sepanjang kita hidup jadi manusia, kita akan terus belajar jadi manusia yang sesungguhnya. Yang ketiga, nilai yang ketiga adalah transformatif, yaitu berdaya ubah di lingkungan sekitar. Jadi bintang.
memberikan terang, sekalipun bintang disebut bintang kecil, sekalipun ia kecil, ia tetap bercahaya. Nah, ciri inklusif itu apa? Ke dalam mau merengkuh semua anggotanya, keluar mau bekerja sama dengan semua orang, bahkan dengan para penganut agama lain. Jadi jangan takut bekerja sama dengan orang lain. Atau mungkin teman-teman pengurus GP yang baru punya kekhawatiran bagaimana bekerja dengan orang yang baru. Atau orang yang nggak dikenal sekalipun. Mari, mau membuka diri pada orang lain. Mau membuka diri untuk bekerja sama dengan yang lain. Lalu ciri inovatif ditunjukkan dengan tekad selalu membarui diri agar selalu tanggap terhadap perubahan zaman. Jadi jangan selalu mau hidup pada tradisi. Oh, 2-3 tahun lalu dari dulu memang modelnya seperti ini. Saya pernah beberapa kali begitu ya, saya lupa dengan pemuda mana, saya memberikan masukan terhadap tata ibadah, lalu katanya udah dari dulu model begini loh. Enggak. Tata ibadah, tata gereja itu diperbarui tiap 5 tahun sekali dalam persidangan sinode. Kenapa Anda mau tetap hidup pada yang dulu-dulu, begitu kan? Maka menurut saya kita juga dalam diri perlu memiliki tanggap pada perubahan. Jadi nggak selalu hidup pada tradisi, oh dari dulu gitu, dari zaman bapak saya hidup di Margomulyo misalnya, kami sudah begini gitu. Tidak. Tapi perlu pembaharuan diri seturut adanya zaman. Kita aja ibadah berubah kan, dari luring jadi daring. Orang tua dulu anti ibadah pakai HP. Anti baca Alkitab pakai HP lah. Sekarang nih ibadah depan laptop. Kenapa? Perubahan zaman, pandemi COVID membuat nilai berubah. Tapi krisis itu membuat gereja akhirnya berselancar pada era digital. Saya sering ngomong ini gitu ya. Kita sudah berubah dari homo sapiens ke homo digitalis. Tapi yang penting bahwa metode keselamatan itu, pesan keselamatan itu tidak berubah, tapi lalu metodenya berubah. Ya ini, dari luring menjadi daring. Dari onsite jadi ya ibadah lewat seperti ini. Lalu ciri transformatif tadi yang ke dalam, lalu yang keluar, menjadikan anggota-anggotanya hidup dalam kesatuan dengan Allah, lalu keluar menjadi agen perubahan di tengah masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu tadi ya, kehadiran yang berdampak, kehadiran yang memberi makna. Maknanya apa? Hidup lebih baik, jadi berkat, adil, sejahtera, dan bermartabat. Karena seringkali identik kalau udah ngomong pemuda, orang tahu aja, oh pemuda itu apa ya, ugal-ugalan, bandel, nakal, dan kita mengubah paradigma itu, kita mengubah pola pikir itu. Bahwa tak semua pemuda seperti itu. Bahwa tak semua pemuda selalu identik dengan nilai-nilai yang tidak baik. Tapi pemuda juga bisa jadi cerminan yang baik pada orang lain. Nah, itu dimulai dari siapa? Yang dimulai dari diri kita. Nah, terakhir, spiritualitas. Jadi, sebagai seorang pemuda yang visioner dan misioner, kita perlu memiliki spiritualitas. Apa itu spiritualitas pemuda visioner misioner? Pertama, komunitas yang kuat. Kita perlu memfasilitasi dan menciptakan environment, wadah ruang, lingkungan bagi generasi muda. Jadi, apa sih kendala pemuda ya? Biasanya itu pengurus pemuda selalu kehilangan anak-anak mudanya. Apalagi kalau sudah selesai CD, hilang semua. Yang sudah di CD mengaku ya dengan segenap hati bisa 30, 40. Kalau Immanuel Batam sekali CD itu bisa 60-an. Atau jemaat mana tuh bisa 100-an. Tapi yang datang GP nanti minggu depannya cuma 10, hilang sisanya. Nah, bagaimana kita mau belajar sama-sama untuk memiliki komunitas yang kuat, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi generasi muda untuk membangun komunitas yang kuat. Jadi, memiliki teman-teman yang sejati di gereja. Ya, ini memang pekerjaan yang berat ya untuk para pemuda, pengurus pemuda misalnya. Ya, kita sama-sama, saling sama-sama menciptakan komunitas ini. Saya pernah mengalami ini misalnya, jadi anak muda bergabung junior dengan senior itu nggak enak. Saya selalu menganggap senioritas itu paling nggak menyenangkan gitu. Nah, kita jangan ciptakan itu. Supaya yang muda, yang adik-adik itu mau nyaman bergabung. Nah, kita mau menciptakan lingkungan yang nyaman itu, komunitas yang sehat itu. Yang kedua, kepemimpinan melalui peneladanan, di mana interaksi-interaksi informal dan non-Sunday, maksudnya tidak selalu dalam ibadah, tapi diperbanyak. Sehingga ada kesempatan yang luas bagi generasi muda untuk melihat kehidupan pemimpin di luar mimbar.
dalam kehidupan sehari-hari dan meneladaninya. Jadi nggak hanya melihat kepemimpinan kita di dalam gereja pada saat kita memimpin atau pada saat kita berorganisasi di gereja, tapi ketika di luar kita tetap punya interaksi yang baik pula. Yang ketiga, pemberitaan firman berbobot dan relevan. Pemberitaan firman Tuhan yang berbobot dan relevan sesuai dengan pola pikir, persepsi, kebutuhan yang menyeluruh holistik gitu ya bagi generasi muda, serta desain dan strategi komunikasi yang efektif untuk mereka. Menyediakan mentor-mentor handal, yaitu melatih dan memperlengkapi sebanyak mungkin. Mentor itu artinya kita regenerasi, kita persiapkan orang lain bagi generasi muda, sehingga setiap remaja dan pemuda di gereja memiliki mentor yang peduli dan handal. Yang berikut adalah program yang inovatif, melibatkan generasi muda dalam mendesain program pemuda di gerejanya sehingga isinya menjawab kebutuhan mereka. Jadi jangan selalu program kerja itu apa? Copy-paste. 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu saja. Nggak jalan juga gitu. Nah, itu kita perlu melihatnya. Lihatlah secara inovatif dan kreatif dan bagaimana program itu menjawab kebutuhan para pemuda. Menjawab kebutuhan orang-orang di sekeliling kita, masyarakat kita. Jadi sesuai dengan selera mereka, tapi dalam arti yang positif dan memberikan ruang yang luas untuk kita sama-sama berkreativitas. Yang ketujuh, yang keenam, terlibat dan terinspirasi atau tertantang. Jadi melibatkan setiap pemuda dan memuridkan orang lain, maksudnya memuridkan adik-adik kita, jadi memberdayakan yang lain, yang tadi saya sudah katakan sebelumnya ya, memberdayakan yang baru, memberdayakan yang lain, memberdayakan yang lebih muda. Itu penting dalam rangka regenerasi. Bukankah memang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghadirkan pemimpinnya setelahnya, gitu, menyediakan ruang gerak, space, bagi setiap teman-teman kita, pemuda dan remaja mengenali potensi diri. Nah, itu tadi M1 sampai 4. Jadi orang yang nggak mampu, bahkan orang yang nggak mau, jangan langsung kita buang dari komunitas, jangan. Tapi kita ajak dia untuk mengenali dirinya. Jadi kita mendorong dia, memotivasinya mengenal potensinya. Kadang tadi teman-teman jawabkan, semua kita punya kelebihan kekurangan, semua punya. Gitu kan? Kita sepakat, kita semua punya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang belum kenal siapa diri kita, bahkan mungkin belum tahu apa kelebihan saya. Kita jangan singkirkan orang yang begitu, kita ajak, kita bantu dia menggali potensinya. Ada orang yang bisa tulis surat, tapi nggak bisa berdoa depan orang. Dia ngomong gemetaran depan orang, ya sudah, kita saling, kita memberikan ruang pada dia yang bisa nulis misalnya. Atau memang dia yang bisa ngomong depan orang tampil, tapi dia nggak bisa nulis, ya nggak apa-apa. Kita dorong dia mengenali potensinya yang bisa ngomong tadi. Lalu kerjaan yang soal tulis-menulis, mengkonsep, ada orang yang nggak bisa konsep, tapi ada orang yang bisa langsung kerja turun lapangan. Ya kita lah yang mengkonsep. Jadi saling-saling gitu ya, saling terlibat, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir adalah menciptakan komunikasi antar generasi, membangun tim kepemimpinan antar generasi, intergenerational leadership team. Jadi jangan selalu menganggap remeh yang di bawah gitu ya, selalu menganggap remeh orang yang di bawah kita, tapi mau muda, misalnya rentang usianya di dalam kepengurusan atau teman-teman kita di anggota GP Beda, kita bisa saling-saling belajar, kita saling-saling terbuka, kita saling memahami cara berpikir, kita saling membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Selamat menjadi pemuda yang visioner dan misioner, jadilah bintang kecil dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan. Sudah
Selanjutnya kita memasuki doa syafaat. Apabila rekan-rekan gerakan pemuda ada doa tambahan, silahkan diberikan kepada perwakilan dari masing-masing gerakan pemuda atau bisa melalui room chat langsung ke host kita, Kak Niko. Kemudian doa tambahan nanti akan didoakan oleh Ibu Pendeta Stella sekaligus doa penutup. Selanjutnya saya persilahkan bagi Ibu Pendeta Stella serta rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Winda, Ibu Pendeta Stella dan rekan-rekan gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan. Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini dengan berkat yang asalnya dari sorga. Kami berdoa untuk keamanan dan ketertiban bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan tetap menolong, sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami boleh hidup berdampingan, saling menopang, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kerukunan umat beragama dapat terjalin dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap bencana alam yang terjadi di muka bumi. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan korban yang terkena bencana alam. Demikian juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajaran-jajarannya, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan berkati. Bapa yang di sorga, saat ini dunia dan bangsa kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Kasihani dan lindungilah kami ya Tuhan, supaya kami diluputkan dan melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Satgas COVID-19 dan tenaga medis. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka dapat bekerja dengan tulus dan terus memberikan yang terbaik demi kemanusiaan. Begitu juga dengan kehidupan yang akan kami jalani dalam masa kenormalan baru. Biarlah Tuhan tetap menolong sehingga ada satu pengharapan yang baru dalam kehidupan kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja dalam tugas panggilan pelayanan dalam masa COVID ini. Berkati ibadah-ibadah dalam bentuk daring yang biasanya kami lakukan ya Tuhan. Berkati supaya kami selalu bisa mengikutinya dengan baik. Ya Tuhan, berkati pendeta diaken, penatua, vikaris, pengurus pelkat, komisi yang mau terus melayani. Berkati juga dalam proses pembinaan dan peneguhan pengurus pelkat dan perkenalan komisi pada bulan September nanti. Tuhan yang menyertai kami. Berkati GPIB, Majelis Sinode, Mupel-Mupel, Jemaat Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap pelayanan yang diberikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Mandumang ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, sehingga pembangunan gereja kami ini bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa baik untuk para pekerja dalam proses pembangunan, maupun untuk kebutuhan dana, serta hal lainnya. Kami percaya hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami di ibadah hari ini, baik yang sedang berhalangan maupun yang sedang sakit. Lindungilah mereka dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang berjuang dengan pendidikan dan pekerjaannya. Berilah mereka semua pernyataan dan lindungi serta sertailah mereka Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Delkat GP dan seluruh kegiatan yang akan berjalan di GP ke depannya. Juga tidak lupa kami berdoa untuk peralihan pengurus GP yang akan datang. Lindungi dan sertai kami Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Menyambung doa syafaat kami ya Bapa, kami mau berdoa dan seraya berterima kasih mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu, Pendeta Stella Patipelohi. Kami berterima kasih Bapa, biarlah firman yang boleh kami dengar tadi menjadi bukti nyata, menjadi pedoman kami, bukan hanya sekedar menjadi rema, tapi benar-benar nyata menjadi panduan kami dalam melakukan setiap aktivitas kami hari demi hari. Roh Kudus Tuhan senantiasa mau mengingatkan, mau menuntun dan membimbing kami agar tetap berpedoman teguh pada firman Tuhan. Dan hari-hari kami boleh kami jalankan, boleh kami lewati, beralaskan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tadi Bapak. Juga untuk pelayan-pelayan hari ini, host, liturgos, pembawa doa, segala sesuatu, semua orang yang berperan dalam persiapan ibadah ini, Tuhan beri berkat, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hidup yang selalu penuh syukur dan bahagia, terkhusus untuk Pendeta Stella Patipelohi dalam keluarganya, kehidupannya, pribadinya, setiap pelayanan yang beliau laksanakan, yang beliau jalankan saat ini, Tuhan senantiasa ada dan mau menyertai di setiap pekerjaan dan pelayanan yang beliau lakukan. Tuhan yang mengerti problema apa yang beliau rasakan, permasalahan apa yang beliau hadapi saat ini, biarlah Tuhan senantiasa mampu menjadi penopang dan sumber berkat bagi Bu Stella dan keluarga Bapak. Juga untuk setiap dari aktivitas kami, ibadah ini, Tuhan pimpin sampai akhirnya nanti Bapak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyertai ibadah ini sampai akhirnya nanti. Demikian doa ini Bapak. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami lewat media virtual, beribadah bersama-sama dengan jemaat anak-anak pemuda di Immanuel Medan, juga bersama dengan jemaat anak-anak muda di GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan dan pertemuan kami dalam peribadahan ini. Kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga yang menolong agar firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami, bahkan dalam kepengurusan baik yang baru nanti dijalankan, bahkan dalam kehidupan kami di tengah bangsa dan masyarakat. Kami juga berdoa untuk semua kami yang boleh hadir Bapa, dengan segala keberadaan kami masing-masing, dengan segala tugas tanggung jawab kami, baik sebagai setiap orang yang bekerja, kami yang sedang berkuliah, kami yang sedang melakukan studi kami, kiranya Tuhan menolong kami semua. Berkati masa depan kami Bapa, Tuhan pelihara kehidupan kami, agar hidup kami menjadi berkat, hidup kami berdampak pada orang lain. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap kepengurusan, khususnya para pengurus GP yang baru, yang sudah dipilih maupun yang akan dalam proses pemilihan. Kiranya Tuhan mempersiapkan mereka, Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang boleh diberikan, agar kiranya boleh melakukannya dengan sukacita, dengan bergembira, dan tentunya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bahkan para pengurus GP yang lama, kiranya juga Tuhan boleh pelihara mereka, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang mereka juga boleh selesaikan. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan, dalam beban kehidupan, bahkan dalam hubungan yang mungkin tidak baik dengan orang tua dan keluarga, Tuhan kiranya memulihkan kami, menolong kami semua. Kami berdoa
Anastasia Patiasina yang juga boleh telah lulus pendadaran, David Waroka yang hari ini berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, Elizabeth Ginting, juga Yeremia Trihandoyo. Tuhan memberkati sukacita mereka atas pertambahan usia, bahkan teman-teman kami yang lain yang juga bersukacita atas keberhasilan apapun, bahkan pertambahan usia, Tuhan sempurnakan kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka juga. Kami berdoa bagi teman kekasih kami, Jordan Joel, dari GP Immanuel Medan, yang akan mengikuti persiapan ujian mandiri di PTN di Universitas Sumatera Utara. Tuhan memberkati persiapan yang akan dilakukan, proses ujian pada tanggal 31 mendatang, Tuhan berikan ia kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Semua kami Bapa, Tuhan berkati hidup kami masing-masing. Tuhan pelihara kami dalam cinta dan sayang-Mu. Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami, Tuhan pelihara mereka. Masa depan yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan masa muda kami, kiranya menjadi masa muda yang bermakna dimanapun Tuhan hadirkan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, kami yang sedang dalam keadaan yang sulit, kami yang sedang dalam pergumulan yang berat, kami yang sedang kehilangan pekerjaan kami, bahkan kami yang sedang berada dalam situasi yang tidak mengenakan ini. Kiranya Tuhan pulihkan kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, dan Tuhan kiranya di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami semakin kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhan pimpin agar kami menjadi orang-orang yang setia, mengerjakan keselamatan, membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami pada siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk dalam persembahan. Persembahan disalurkan melalui barcode yang tertera di layar berikut ini. Di bagian atas nanti ada barcode untuk Gereja Marga Mulia Jogja, dan di bagian bawahnya nanti ada barcode untuk GPIB Immanuel Medan. Silahkan teman-teman menyesuaikan barcode masing-masing. Sembari kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Selanjutnya, saya persilahkan bagi rekan GP Immanuel Medan yang telah mengambil pelayanan untuk doa persembahan serta ditutup dengan doa Bapa Kami. Baik, rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang boleh kami sisihkan, kami kumpulkan dalam persembahan malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami berikan ini mampu menjadi saluran dana untuk kelancaran segala proses pelayanan
gerejamu Bapa bagi jemaat GPIB Margomulyo dan GPIB Immanuel Medan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkat Tuhan senantiasa Tuhan adakan dalam kehidupan pribadi mereka, terlebih lagi dalam kehidupan mereka berpelayanan di dalam Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi rupa yang harum bagi Tuhan dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kelancaran pelayanan gereja-gereja ini sampai ke pos Pelkes, pelayanan gereja, segala sesuatu proses boleh berjalan dengan lancar Bapa. Biar Roh Kudus Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun segala proses pelayanan ini Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian kita memasuki Warta Gerakan Pemuda. Saya persilakan kepada perwakilan dari masing-masing gereja untuk menyampaikan wartanya, dimulai dari GP Margamulyo Jogja. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Winda. Di sini saya mewakili teman-teman PGP Margamulyo Jogja yang menyampaikan warta Gerakan Pemuda. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Kakak Pendeta Stella Patipelohi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kakak sekeluarga. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman petugas ibadah pada malam hari ini, mulai dari liturgos sampai host meeting room, yang sudah bersedia untuk melayani bersama. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada tim musik GPIB Immanuel, sampai bikin video buat musiknya. Terima kasih ya guys, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan GP yang sudah hadir dalam Tembus Sapa Pemuda GPIB minggu ini. Yang keempat, untuk ibadah hari Minggu masih seperti biasa via daring, dapat disaksikan dari channel YouTube GPIB Margamulyo Yogyakarta. Yang kelima, untuk ibadah minggu depan, GP masih dilaksanakan secara daring via Zoom, dan kita akan berkolaborasi dengan GPIB Bukit Sion Surabaya. Yang terakhir, dimohon kepada rekan-rekan semua setelah ibadah, jangan langsung meninggalkan meeting room dulu ya, karena kita akan foto bersama dan ramah tamah sejenak. Sekian dari GP Margamulyo, terima kasih. Terima kasih Kak Iva. Selanjutnya, persilahkan untuk perwakilan GP Immanuel Medan untuk menyampaikan warta GP. Shalom teman-teman sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan warta GPIB Immanuel Medan, Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Adapun isi warta GP sebagai berikut. Yang pertama, terima kasih kepada Pendeta Stella Y. Patipelohi yang sudah menjadi pelayan firman pada ibadah GP pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pendeta beserta keluarga. Yang kedua, untuk para pengurus baru akan diadakan pembinaan pengurus pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 8.30 sampai dengan 15.00 WIB melalui Zoom meeting atau live Facebook. Yang ketiga, kita akan mulai mengadakan kegiatan renungan GP melalui live streaming YouTube. Untuk waktu kegiatan akan diinformasikan kembali. Yang keempat, untuk pelatihan paduan suara GPIB Immanuel Medan untuk sementara tidak dilaksanakan pada masa pandemi ini. Sekian warta GP kita pada hari ini, agar dapat menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk perwakilan GP Immanuel Medan. Selanjutnya rekan-rekan GP, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, sebelumnya tolong diaktifkan semua videonya untuk sekalian nanti kita ada sesi foto bersama. Jangan live dulu, jangan keluar, jangan di-unmute dulu. Kemudian marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Hari. Kepada Ibu Pendeta untuk memberikan berkat. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bu Pendeta atas firman-Nya hari ini. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Jumat. Hari Jumat. Teman-teman, jangan langsung live dulu. Selamat hari Jumat. Happy Friday. Ya, terima kasih Teman-teman, mohon kita aktifkan ininya, videonya, karena kita akan langsung foto bersama. Dan mohon juga supaya dimatiin mic-nya dulu ya, biar nggak ke-audit. Oke, ini kita membutuhkan waktu. Aktifin dulu videonya, masih banyak loh Kak yang belum diaktifin. Coba Ya, monggo tolong diaktifin ya, kalau bisa. Masih ada yang lagi siap-siap. Disiapin gayanya. Oke, ya, siap-siap ya teman-teman ya. Oke, siap-siap. Tunggu 10 detik, siapkan gayanya. Setelah ketiga, tunggu 10 detik. 1, 2, 3, tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik, tunggu 10 detik, tunggu 10 detik. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Terima Selamat kasih hari Kak Jumat. Niko. Terima Selamat hari kasih Jumat. semuanya. Selamat hari Jumat. Terima kasih Selamat pelayanannya. hari Jumat Berkati. semuanya. Jumat. Terima kasih Selamat pendeta hari semua. Jumat, terima kasih. Ya, Saya teman-teman. izin Terima langsung kasih. pamit ya. Oh iya, Bu Mohon Pendeta, pamit karena semua. langsung Karena ada rapat soalnya. rapat sinode. Benar. Ya. Siap Bu Terima Pendeta. kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam semua.